Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada siang hari ini kita akan melaksanakan perkuliahan manajemen keperawatan. Jadi sebelum perkuliahan mulai, Bapak akan menyampaikan beberapa rambu-rambu atau rencana pembelajaran semester untuk manajemen keperawatan. Jika selama proses nanti kalian ada pertanyaan, silakan raise hand di situ agar bisa direspon. Oke. Yep. RPS manajemen keperawatan ini adalah mata kuliah yang membahas tentang seluk-beluk atau konsep-konsep manajemen keperawatan yang ada di perawat itu sendiri. Jadi manajemen ini di setiap tatanan keilmuan dia ada. Jadi bagaimana mengatur sesuatu kegiatan itu hampir semuanya membutuhkan bagaimana pengaturan atau manajemen dalam setiap kegiatan. Sebagai muqaddimah, karena kita berasaskan Islam dalam proses pembelajaran ataupun perkuliahan, jadi keutamaan ilmu dalam agama kita itu sangat diutamakan, karena dengan orang yang berilmu diangkat derajatnya oleh Allah SWT, di mana sampaikan dalam Quran Al-Mujadalah, niscaya Allah SWT akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara orang-orang yang berilmu, atau di antara orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan kemudian Rasulullah SAW pernah menyampaikan bahwa thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wa muslimatin. Jadi menuntut ilmu itu merupakan suatu kewajiban bagi kita sebagai seorang mukmin dan seorang muslim yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mohon suaranya di mute ya. Hindi dera ini aja, sedangkan ku lemak tujuan kan babang ya kan merindi ini kejun saudara kiki yang di mohon di mute suaranya, siapapun mahasiswa tolong di mute ya. Wah, tulisnya ini di mute dulu suaranya. Oke, next. Mata kuliah ini adalah mata kuliah yang berisikan atau menguraikan tentang konsep dalam proses manajemen keperawatan, konsep model praktik keperawatan profesional yang ada di Indonesia, terus kemudian konsep supervisi atau bagaimana seorang perawat melakukan supervisi terhadap setiap kegiatan layanan perawatan yang ada di ruangan. Lalu nanti kita akan membahas tentang timbang terima dan pendelegasian, konsep manajemen konflik, konsep kolaborasi dan negosiasi, serta konsep penjaminan mutu layanan asuhan keperawatan. Oke, selanjutnya deskripsi mata kuliah. Jadi mata kuliah ini punya kode mata kuliah 4262 dengan rubrik ilmu keperawatan. Bobot SKS-nya itu 3 SKS, 2 SKS teori, 1 SKS klinik. Capaian pembelajaran untuk setiap untuk mata kuliah manajemen keperawatan ini ada di capaian untuk programnya. Yang pertama menguasai konsep pengelolaan dan manajemen mutu asuhan keperawatan serta praktik perawatan berbasis bukti. Jadi diharapkan di dalam program Prodi D3 ini kalian menguasai konsep bagaimana pengelolaan dan penjaminan mutu asuhan keperawatan di ruangan. Lalu capaian program keterampilan khusus itu mampu mengelola asuhan keperawatan sesuai kewenangan klinis. Jadi diharapkan mahasiswa selama proses proses perkuliahan manajemen keperawatan ini mampu memahami bagaimana mengelola asuhan keperawatan itu di tatanan klinis. Terus kemudian menunjukkan kinerja dan mutu dan kualitas yang terukur, menyusun laporan tentang hasil dan proses kerja dengan akurat dan sahih, terus mengkomunikasikan secara efektif pada pihak lain yang membutuhkan. Jadi nanti harapannya setelah mengikuti perkuliahan ini, teman-teman bisa melaporkan hasil proses kerjanya. Itu kalau di semester sebelumnya membahas tentang pendokumentasian keperawatan.
Selanjutnya bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok. Jadi dalam manajemen keperawatan ini banyak kegiatan yang dilakukan dengan berkelompok. Karena manajemen itu tidak bisa digerakkan atau dijalankan oleh 1-2 orang, tetapi dia berkelompok. Selanjutnya adalah melakukan supervisi dan evaluasi terhadap pelayanan keperawatan atau pelayanan pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya. Jadi nanti selama proses perkuliahan kita akan membahas tentang bagaimana melakukan supervisi atau evaluasi proses kerja dari bawahan yang ditanggungjawabkan kepada kita. Jadi nanti di dalam proses perkuliahan ada role play yang kita jalankan, bagaimana kalian selama berada di ruang perawatan berperan atau bermain peran menjadi seorang perawat primer atau perawat pelaksana, dan bagaimana berperan sebagai perawat asosiat atau pelaksana kegiatan ruangan. Selanjutnya melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya dan mengelola pengembangan kompetensi kerja secara mandiri. Maksudnya di sini adalah setelah kalian melaksanakan proses perkuliahan, kita dapat melakukan evaluasi diri terhadap diri kita sendiri, bagaimana kita bekerja dalam kelompok dan berada di bawah tanggung jawab kita. Sehingga ketika manajemen keperawatan ini kita pelajari, bagaimana kita mengelola suatu ruang perawatan atau mengelola suatu tim dalam keperawatan. Bagaimana kita harus bertindak dan bagaimana kita harus mengevaluasi diri untuk kegiatan tersebut. Oke, capaian pembelajaran mata kuliahnya yang pertama, mahasiswa mampu memahami konsep dan proses manajemen keperawatan. Jadi selanjutnya yaitu mahasiswa mampu menjelaskan konsep model praktik perawatan profesional. Jadi nanti dalam proses perkuliahan diharapkan mahasiswa mampu untuk menjelaskan bagaimana konsep-konsep model praktik perawatan profesional yang ada di Indonesia. Dan nanti konsep-konsep inilah yang diterapkan di masing-masing ruangan, sehingga nanti ketika kalian berpraktik ataupun bekerja di tatanan layanan keperawatan, bisa mengetahui model-model konsep yang sedang dilakukan, yang sedang diterapkan di ruangan yang masing-masing. Terus kemudian mampu menjelaskan konsep supervisi, bagaimana melakukan supervisi, siapa yang disupervisi, terus kemudian tujuan supervisi itu seperti apa, terus bagaimana langkah-langkah dalam pengembangan supervisi, itu yang akan kita pelajari. Selanjutnya mampu mendemonstrasikan timbang terima. Nah, hal ini sangat penting dalam proses layanan keperawatan, di mana timbang terima ini kita lakukan setiap hari 3 kali. Mulai dari piket pagi menuju ke siang, siang menuju ke sore, sore nanti di piket sore beralih ke malam. Jadi hampir dipastikan ketika kalian menjadi seorang perawat, kegiatan timbang terima ini akan kalian lakukan setiap hari selama 24 jam, selama kalian menjadi perawat yang berpraktik di rumah sakit, maka kegiatan ini penting adanya. Bagaimana kita melaksanakannya, bagaimana kita mengerjakannya, itu penting untuk dipelajari, sehingga nanti ke depan selama kalian berpraktik di rumah sakit atau di tatanan layanan kesehatan yang lain, timbang terima ini tetap dijalankan. Terus kemudian bagaimana kita melakukan pendelegasian tugas, di mana ketika kita berhalangan atau ada kegiatan-kegiatan formal bentuknya di ruangan yang kita hadiri, terus kemudian tidak bisa melakukan tindakan-tindakan perawatan kepada pasien, bagaimana kita melakukan pendelegasian tugas atau pengalihan tugas kepada rekan sejawat kita yang ada di ruangan. Selanjutnya capaian pembelajaran mata kuliah ini yang keenam adalah, yang kelima, mampu memahami konsep manajemen konflik. Jadi di dalam proses keperawatan, selama kalian berpraktik nanti 7 kali per 24 jam, atau selama kalian jadi perawat selama 24 jam, tidak mungkin kita tidak mendapatkan konflik dalam proses pekerjaan atau proses layanan keperawatan itu. Nah, dalam mata kuliah ini khusus untuk bahasan tentang manajemen konflik, kita akan belajar bagaimana menangani konflik, bagaimana melihat konflik, bagaimana memberikan solusi-solusi terhadap konflik itu sendiri, sehingga menjadi perbaikan bagi diri kita sendiri atau orang lain yang ada di lingkungan tempat kita bekerja. Selanjutnya, mampu menguasai konsep kolaborasi dan negosiasi. Jadi dalam menangani konflik atau dalam menangani berbagai masalah atau informasi yang ada di ruangan, kita seringkali melakukan tindakan kolaborasi, termasuk dalam hal kolaborasi dalam pelayanan keperawatan kepada pasien.
serta bernegosiasi baik itu dengan rekan sejawat atau dengan pasien, bagaimana cara kita melakukan pendekatan-pendekatan agar proses kolaborasi dan negosiasi ini dapat berjalan sehingga tujuan dari layanan keperawatan itu tetap berjalan dan bisa berjalan sebagaimana yang telah kita rencanakan. Selanjutnya mampu menguasai konsep teori tentang penjaminan mutu asuhan keperawatan. Jadi bagaimana kita menjamin bahwa setiap layanan asuhan keperawatan yang kita kerjakan itu memiliki mutu yang sama atau mutu yang ditingkatkan dari sebelumnya, sehingga proses keperawatan itu dapat terus berlanjut dengan mutu yang baik. Selanjutnya ada harapannya adalah mahasiswa mampu menguasai konsep praktik keperawatan berbasis bukti. Jadi nanti diharapkan setelah mengikuti mata kuliah manajemen keperawatan ini, teman-teman mahasiswa mampu untuk menerapkan bagaimana praktik keperawatan berbasis bukti. Jadi praktik keperawatan berbasis bukti ini biasanya disebut juga evidence based nursing. Jadi proses keperawatan yang berdasarkan bukti. Bukti-bukti yang seperti apa yang didasarkan terhadap praktik itu adalah bukti-bukti penelitian yang diambil dari jurnal-jurnal yang sudah terakreditasi atau jurnal-jurnal memiliki reputasi dalam hal penerapan layanan keperawatan terhadap pasien. Sehingga nanti harapannya ketika kita berpraktik di layanan keperawatan di ruangan atau di rumah sakit atau di puskesmas, proses praktik keperawatan ini yang berdasarkan bukti-bukti tersebut bisa kita terapkan pada layanan keperawatan itu sendiri. Oke. Selanjutnya bentuk dan model pembelajaran, kita akan biasa menggunakan online atau Zoom. Salah satunya, kenapa online atau Zoom? Aplikasi Zoom. Jadi karena kita sekarang berada di masa pandemi, sehingga adanya pembatasan terhadap kegiatan fisik kita dan berkumpul, maka kegiatan online pun penting adanya kita laksanakan. Tetapi meskipun kegiatan online, proses belajar mengajar, proses menimba ilmu itu tidak berhenti atau tidak berkurang sama sekali. Sehingga meskipun dengan online, kita tetap dapat menimba ilmu yang bermanfaat bagi kita sendiri maupun bagi orang lain. Selanjutnya ada online terbatas. Online terbatas ini bertujuan untuk melaksanakan perkuliahan yang membutuhkan role play, sehingga nanti kita bisa berpraktik atau melakukan mini klinik teaching di dalam proses pelaksanaan pembelajarannya, karena ada beberapa materi dalam bahasan kita itu yang membutuhkan yang namanya kegiatan. Nah, ini di mute dulu suaranya Isnani. Speakernya di mute Isnani. Oke, lanjut untuk selanjutnya ada praklinik. Praklinik ini nanti kita akan melaksanakan role play bagaimana pelayanan asuhan keperawatan atau bagaimana mengelola, memanajemen asuhan keperawatan kepada pasien secara klinik nanti di rumah sakit atau puskesmas, rawat inap tentunya. Tapi praklinik ini lebih menggambarkan bagaimana kita melakukan atau mensimulasikan model praktik keperawatan profesional yang ada di ruangan perawatan di laboratorium kita di kampus. Ada beberapa metode pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini. Yang pertama itu adalah ceramah. Seperti yang saya sampaikan di sini, untuk konsep-konsep kita menggunakan ceramah. Discovery learning itu untuk mata kuliah atau subbagian mata kuliah yang membutuhkan pencarian terhadap bukti. Discovery learning ini juga bisa, contoh nyatanya nanti di EBP, Evidence Based Nursing Practice itu, kalian harus mencari beberapa jurnal-jurnal yang memang memiliki reputasi untuk disadur atau dibahas di dalam pertemuan nantinya di kelas, bagaimana bukti-bukti praktik keperawatan berbasis bukti itu memberikan impact terhadap layanan keperawatan itu sendiri. Lalu ada metode pembelajaran kita yaitu focus group discussion. Jadi nanti ini kalian akan saya bagi dalam beberapa kelompok untuk membahas suatu permasalahan atau mensimulasikan suatu kegiatan atau melakukan role play terhadap bagaimana proses manajemen keperawatan itu dijalankan dan dilaksanakan, terutama dalam manajemen asuhan keperawatan di ruangan. Terus selanjutnya ada case study. Case study ini bentuknya adalah kita akan membahas beberapa kasus-kasus
Ini penting adanya nanti di manajemen konflik. Jadi kita lemparkan beberapa kasus yang menjadi permasalahan yang biasa terjadi di ruangan, konflik-konflik yang biasa terjadi di ruangan, isu-isunya bagaimana di ruangan, sehingga nanti dalam case study ini harapnya teman-teman mahasiswa bisa menyelesaikan permasalahan itu berdasarkan kasus per kasusnya, sehingga penerapan manajemen konfliknya bisa dijalankan nanti ketika berhadapan langsung dengan pasien itu sendiri. Oke, lalu dalam tahap penilaian nanti di mata kuliah ini ada beberapa poin-poin yang akan dinilai sehingga bisa menjadi acuan bagi mahasiswa dalam proses perkuliahan nanti. Yang pertama itu aspek yang dinilai ada individunya. Yang pertama itu preparation-nya, persiapannya, bagaimana pengetahuannya, apakah sumber-sumber yang diberikan itu tepat. Ini termasuk dalam hal tugas individu maupun kelompok. Terus kemudian ketepatan waktu masuknya, hadirnya seperti apa, apakah dia terlambat atau tidak. Terus kemudian serial performance. Jadi ini penampilannya mahasiswa itu. Jadi bagaimana dia berpakaian, bagaimana dia menyampaikan, bagaimana dia menjelaskan, bagaimana dia memberikan argumentasi di dalam kelas. Selanjutnya dalam tahap pelaksanaan itu ada kreativitas dan relevansi. Di kreativitas mahasiswa bagaimana menyampaikan informasi berdasarkan tugas-tugas yang diberikan atau relevansinya dengan topik yang dibahas, kemudian feedback mampu setelah diberikan gagasan, permasalahan atau informasi, lalu mahasiswa mampu memberikan feedback atau umpan balik terhadap apa yang dosen sampaikan. Terus kemudian dalam hal diskusi, individu tersebut menghargai pendapat orang lain. Jadi bagaimana mahasiswa mampu menghargai pendapat orang lain yang mungkin bertentangan dengan pendapatnya dia karena perbedaan sumber literasi yang berbeda. Terus kemudian menerima masukan dari orang lain, bagaimana proses mahasiswa ini menerima masukan dari masing-masing orang, apakah dia menerima masukannya dengan acuh tak acuh, atau apakah dia menerima masukan itu sebagai sebuah perbaikan ke depannya, itu juga akan berpengaruh terhadap proses penilaian individu dari mahasiswa itu. Masing-masing poin ini memiliki nilai ambang batas 1-4. Jadi nanti penilaiannya akan dihitung berdasarkan nilai skor dikalikan dengan 100 lalu dibagi 32. Next, ini untuk penilaian instrumen kelompok. Jadi penerimaan instrumen kelompok untuk presentasi, lisan, ataupun role play-nya seperti ini. Jadi nanti ada kelengkapan aspek materinya, apakah materinya sudah lengkap sesuai dengan aturan penulisannya, kah? Terus kemudian sumber bacaannya sudah jelas, kah? Terus kemudian tahap-tahapan di dalam penyusunan laporan atau tugas kelompok itu sudah sesuai atau tidak. Terus selanjutnya penulisan materinya apakah dia tersusun dengan rapi, apakah sudah sesuai dengan aturan penyusunan materi atau tidak. Selanjutnya kemampuan presentasi. Jadi ini bagian terakhir dari penilaian terhadap presentasi lisan. Nanti apakah dia mampu mempresentasikannya atau tidak, itu tergantung dari proses yang ada di kelas nanti. Selanjutnya untuk setiap penilaian dalam poin ini poinnya 3/5. Nanti skornya itu dibagi 12. Oke. Ya, itu untuk RPS yang saya sampaikan. Selanjutnya kita mungkin bisa langsung kuliah tatap muka atau daring untuk materi yang pertama yaitu konsep dan proses keperawatan. Ya, sebentar saya share screen dulu. Ada pertanyaan dulu sebelumnya ini untuk RPS-nya? Bayan dan kawan-kawan ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Untuk Ya. RPS-nya. Lanjut biar cepat ya. Oke. Next. Saya. Oke. Ya. Ya, oke. Oke, pertemuan kita pada kali ini, untuk pertemuan pertama adalah konsep dan proses keperawatan, proses manajemen keperawatan. Ini ada beberapa filosofi dan misi dari manajemen perawatan itu.
Pertama adalah pernyataan keyakinan tentang keperawatan dan manifestasi dari nilai-nilai dalam keperawatan yang digunakan untuk berpikir dan bertindak. Jadi filosofinya dari manajemen perawatan itu adalah kita yakin sebagai seorang perawat tentang keperawatan dan bagaimana nilai-nilai dalam keperawatan itu diterapkan dalam proses kita berpikir maupun bertindak. Contohnya begini, dalam keperawatan itu kita mengenal yang namanya 5 tahapan atau proses, mulai dari pengkajian, terus kemudian perencanaan, terus kemudian diagnosa perawatan atau perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Di dalam kelima tahapan ini merupakan manifestasi dari nilai-nilai dalam perawatan, sehingga setiap kita melakukan sebuah pemikiran dalam bertindak, maka kelima tahapan ini menjadi sebuah pikiran bagi kita sendiri, sebuah pertimbangan bagi diri kita sendiri dalam proses mengatur atau memanage keperawatan itu sendiri. Mulai dari proses berpikirnya, kita harus mengkaji dulu. Kita harus mengkaji dulu bagaimana kegiatan yang akan kita lakukan atau apapun yang akan kita bahas itu kita kaji dulu. Selanjutnya kita diagnosa apa kira-kira yang bisa kita lakukan dalam hal itu. Selanjutnya kita buat perencanaan yang bisa kita terapkan, apa yang kemungkinan bisa kita lakukan, apa yang kemungkinan tidak bisa kita lakukan, itu kita bahas di dalam perencanaan. Lalu ada implementasi ini saatnya di mana kita bertindak untuk apa yang kita rencanakan, mengerjakan setiap sesuatu yang kita rencanakan. Lalu setelah kita mengerjakan, maka saatnya kita mengevaluasi apakah pekerjaan ini sudah sesuaikah dengan rencana yang kita buat. Dalam manajemen itu ada namanya total quality management, adalah suatu dasar filosofi manajemen yang memiliki karakteristik meliputi sebagai berikut. Institusi diberikan keluasan dalam menentukan tujuan dan hendak dicapai, dan staf mempunyai otonomi dalam tugas yang timbang. Contohnya begini, jadi institusi ini bisa diartikan juga sebagai ruangan. Nanti di tempat kalian berpraktik atau di tempat kalian bekerja di ruang perawatan itu punya tujuan masing-masing ruang perawatan itu. Sehingga nanti ketika kalian berkumpul dengan kepala ruangan, dengan teman-teman sejawat di ruangan, maka di saat itulah kita menyiapkan suatu tujuan yang harus dicapai. Kemudian, di setiap orang atau anggota yang ada di ruang itu memiliki otonomi dalam tugas yang timbang. Jadi setiap orang di dalam suatu kelompok atau suatu ruangan itu mempunyai otonomi, kebebasan terhadap diri sendiri untuk melakukan tugas yang diembannya. Misalnya kalian di satu ruangan perawatan bertugas sebagai perawat asosiat. Di perawat asosiat itu pun kalian punya otonomi untuk melakukan suatu tindakan. Oke, berdasarkan keilmuan, terus kemudian berdasarkan kualifikasi yang kalian miliki. Selanjutnya filosofinya adalah institusi diajarkan untuk membuat keputusan dalam meningkatkan kualitas kerja. Jadi ruangan itu dalam proses layanan keperawatan itu diberikan pengalaman, pengetahuan untuk membuat sebuah keputusan dan bagaimana keputusan itu dalam bagaimana dia meningkatkan kinerja atau kualitas kerja dari masing-masing orang yang ada di dalam ruangan perawatan itu sendiri. Jadi bagaimana kita melakukan yang namanya peningkatan kualifikasi, peningkatan kualitas, produktivitas kita dalam bekerja, itu sangat bergantung dari pengalaman ruangan itu sendiri, bagaimana mengelola atau bagaimana memanage setiap kegiatan yang ada di ruangan itu. Terus kemudian penekanan total manajemen quality management itu adalah memonitor kualitas ke arah peningkatan kualitas. Jadi filosofinya adalah total quality management ini melaksanakan monitoring terhadap kualitas layanan keperawatan yang dilakukan. Ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kinerja layanan keperawatan itu sendiri. Ya. Selanjutnya ada rencana strategi untuk masa depan melalui pembimbingan, komitmen tentang kualitas dan produktivitas. Jadi pendampingan, bimbingan, terus kemudian bagaimana orang-orang di dalam suatu organisasi atau ruangan itu berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas. Total quality management berupaya memenuhi kebutuhan masyarakat atau pasar baik secara kualitas dan produktivitas. Oke. Filosofi pelayanan keperawatan pada tatanan klinik yang pertama yang harus kalian ingatkan atau ingat dalam proses layanan keperawatan adalah hak pasien untuk mendapatkan pelayanan dan menentukan kehidupannya. Sorry, ini typo.
Jadi hak pasien itu untuk mendapatkan pelayanan dan menentukan kehidupannya. Jadi kita sebagai seorang perawat tidak boleh yang namanya memaksakan layanan keperawatan itu kepada pasien itu sendiri. Jadi pasien itu sendiri punya hak untuk mendapat layanan yang seperti apa. Dengan catatan pada zaman sekarang ini kita mengenal bagaimana kesehatan itu diatur dalam undang-undang melalui anggaran BPJS. Tetapi dalam kenyataannya misalnya anggaran BPJS ini tidak sesuai kadang dengan proses pelayanan keperawatan. Bagi perawat bukan itu yang menjadi tolak ukurnya, tetapi bagaimana memberikan pelayanan prima, pelayanan yang baik kepada pasien itu merupakan filosofi dari pelayanan keperawatan itu sendiri. Terus yang kedua, setiap pasien harus dihargai sama tanpa membeda-bedakan. Nah, ini yang menjadi tolak ukurnya juga. Jadi kalau di rumah sakit, pasien kelas 1, 2, 3, pasien VIP, VVIP, atau pasiennya presiden, tetap kita semua menghargai pasien itu dan tidak pernah membeda-bedakan. Jangan sampai kita berpikir bahwa mungkin dia dengan mungkin seorang dengan status misalnya keluarga dari direktur rumah sakit dan segala macam, lalu kita tidak menghargai atau menghargainya lebih baik daripada orang lain. Jangan seperti itu. Selanjutnya adalah asuhan keperawatan yang diberikan harus ditujukan kepada pemenuhan kebutuhan individu. Jadi filosofi keperawatan itu adalah kita memberikan asuhan keperawatan itu yang diberikan kepada kebutuhan individu. Ya, kebutuhan individu itu untuk bagaimana bisa mandiri kembali seperti sedia kala. Itu kunci dalam filosofi pelayanan perawatan. Koordinasi dan kerjasama dalam memanfaatkan sumber daya dalam mencapai tujuan organisasi. Jadi dalam koordinasi, dalam kerjasama, dalam kemampuan kita dengan teman sejawat untuk bagaimana mencapai atau memanfaatkan semua sumber daya yang kita miliki dalam ruangan untuk mencapai tujuan dari organisasi yang ada di ruangan. Itu filosofi pelayanan keperawatan yang ada di ruangan. Oke. Selanjutnya adalah evaluasi secara terus-menerus terhadap semua pelayanan keperawatan yang diberikan. Jadi kita melaksanakan evaluasi ini tidak pernah henti-hentinya. Setiap kita melakukan kegiatan evaluasi apa yang salah, apa yang salah. Nanti pada satu titik poin, maka kesempurnaan itu akan kita peroleh karena kita tetap melaksanakan yang namanya evaluasi dan perbaikan terhadap setiap kegiatan layanan keperawatan yang kita jalankan. Oke, selanjutnya ada misi dalam proses keperawatan. Layanan keperawatan itu adalah menyediakan asuhan keperawatan yang efektif dan efisien terhadap pasien. Ini misi kita sebagai seorang perawat, bagaimana memberikan layanan keperawatan itu yang efektif dan efisien. Selanjutnya, membantu mengembangkan dan mendorong suasana yang kondusif bagi pasien, staf keperawatan dan non keperawatan. Oke. Wendy, suaranya dikecilkan, Wendy. Oke, selanjutnya untuk penjabaran visi dan misi dalam pelayanan keperawatan rumah sakit untuk IGD ini adalah mengaplikasikan kerangka konsep dan acuan pelayanan keperawatan, mengevaluasi asuhan keperawatan yang diberikan, menerapkan strategi dalam meningkatkan kualitas dan pelayanan yang efektif dan efisien. Oke, proses manajemen keperawatan. Ini perbedaan antara pengkajian, diagnosa, perencanaan, pelaksanaan dengan evaluasi dibandingkan dengan proses manajemen keperawatan itu sendiri, mulai dari pengumpulan, perencanaan, pengelolaan, kepegawaian, kepemimpinan, pengawasan. Oke, sampai di situ ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, saya ucapkan terima kasih atas kesempatan waktunya. Jangan antusias ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.